Hi, welcome back to Any Talks. Oke, hari ini gue bakal ngobrol sama salah satu temen SMA gue. Pernah sekelas juga, sekarang udah masuk ke kuliah juga, kita satu kampus juga. Albert Hugo Tanudiharja. Halo, halo. Hai enggak? What's up, Go? Apa kabar? Ya, baik, baik. Lu gimana? Lu sendiri gimana enggak? Aman sih, cuman ya udah mulai bosen aja ya. Oke lah. Ya emang begitulah. Hari ini kita mau bahas tentang alma mater kita nih, Aloysius. Iya, asik nih kalau kayak gini nih. Lu dari kapan, Go, di Aloy? Gua tuh di Aloy dari gua masih TK enggak? Dari TK berarti? Dari TK sampai SMA berarti? Sampai lulus SMA di Aloy terus. Aloy till I die. Berarti lo nggak pernah ngalamin jadi apa ya, jadi siswa baru gitu ya, kayak misalnya lo pindah sekolah terus ketemu anak lama dari satu sekolah gitu. Agak gue selalu jadi tuan rumah sampai SMA. Kenapa lo pilih ini sih, pilih Aloy gitu? Kalau gue tuh kan waktu dulu masih playgroup tuh dulu sempat pindah-pindah tuh dulu sebenarnya. Terus akhirnya udah masuk ke Aloy di TK, kan orang pilihan dari orang tua juga. Terus ke SD, habis SD ditanyain tuh SMP-nya mau pindah nggak katanya. Gue bilang kagak, udah Aloy. Gue sampai SMP juga begitu mau pindah ke SMA ditanya lagi tuh mau pindah lagi nggak, gue bilang di Aloy aja. Bahkan kalau sampai misalkan Aloy buka universitas kayaknya gue masuk Aloy lagi tuh. Berarti lo apa, kalau TK kan keputusan orang tua, berarti kalau ke SD SMP SMA udah keputusan lo sendiri ya, nggak pindah-pindah gitu? SMP dan SMA. Kalau SD masih pilihan Oh, orang masih tua kalau ditentuin. mau masuk Aloy. Iya. Kenapa lo milih buat tetap, maksudnya nggak pindah sekolah aja gitu? Nggak bosan emangnya gitu? Kalau gua tuh gimana ya? Gua tuh jujur senang banget sama teman-temannya ya kalau di Aloy. Itu pertama. Kedua juga kan Aloy itu kan termasuk salah satu sekolah favorit juga tuh di Bandung. Jadi agak-agak punya gengsi juga sebenarnya sih kalau kayak gitu. Bener sih. Kalau gue Iya. sebenarnya kebalikan banget sama lu. Gue dari TK sampai SMA tuh kerjanya pindah-pindah sekolah mulu. Jadi TK SD tuh di BPK, SMP pindah ke Talenta, baru SMA ke Aloy. Jadi bener-bener nggak pernah ngalamin jadi anak lama gitu. Selalu jadi masuk ke satu tempat ya, kayak ketemu sama udah banyak nih. Misalnya satu angkatan, kan pasti Iya. mayoritas tuh satu angkatan banyak anak lamanya kan. Jadi Yoi. jadi tuh begitu ospek tuh kayak bukan ospek, apa, mos ya. Begitu mos tuh Iya, gue kayak yang iya. ini gue kayak nggak ada teman, terus benar-benar datang tuh nyari teman dulu gitu. Sedangkan Iya. kalau lu kan kayak kalau udah masuk mos gitu kan enak kan, dah tinggal nyari teman Iya. yang lama aja gitu. Iya sih, tapi sebenarnya kalau misalkan kalau untuk ngejar ke arah sananya sih kemungkinan gue juga bakal pilih pindah-pindah juga, cuma karena gue orangnya senangnya itu aja, monoton gitu, ya udah nyaman, ya udah aja diem di satu tempat aja sih gitu. Tapi kalau kata lu kan Aloy kan kayak favorit gitu. Tapi di benak orang lain pernah nggak sih lu ngedengar kalau kata orang tuh Aloy teh apa ya, kata pertama yang terlintas di benak orang lain kalau ngedengar kata Aloysius gitu? Ini bukan maksudnya nyombong atau gimana ya, tapi kalau gue Santai. ditanya orang kan, bisa ditanya sekolah di mana waktu dulu tuh, gue jawab aja Aloy kan. Oh Aloy, kayak langsung wow, mereka pada bilang wow sih sebenarnya gitu. Kalau gue sih cuman SMA doang ya, jadi gue nggak bener-bener tahu apa dalamnya sampai kayak gimana gitu. Cuman waktu gue awal mau masuk SMA tuh orang pada bilang kayak Aloy, oh itu yang ini ya, yang kayak disiplin banget, terus banyak anak borjunya. Padahal nggak juga sebenarnya. Disiplin tuh kayak ya nggak, ya kayak sekolah lain aja lah. Kalau lu nakal terus pasti ada guru yang negornya gitu. Iya sih, paling itu doang sih, nggak, kayaknya beda level aja sih kalau untuk urusan kayak gitunya mah. Kemungkinan soalnya kayak Aloysius SA sama Sultan Agung sama Batu Nunggal juga menurut gue udah lumayan beda juga sih. Walaupun satu Kan yayasan ya.
Iya betul. Beda juga soalnya banyak yang bilang tuh katanya yang Batu Nunggal malah lebih anak-anaknya lebih yang kalem-kalem dibanding yang Sultan Agung itu katanya. Nah itu sebenarnya nggak bisa apa nggak disengaja juga sih ya, kayaknya kayak emang udah aja kebentuk kayak eh kebentuk dari anak-anaknya sendiri ya. Kalau band apa kalau Batu Nunggal ya lebih kalem, kalau Sultan Agung mungkin lebih apa ya bahasanya, lebih Barbar barbar sedikit gitu. kali ya. Iya nggak segimana barbar, cuma kalau dibandingin kedua Aloy itu yang biasanya yang orang bilang ke gua kayak gitu faktanya. Nah kalau di SA lu pernah ini nggak, dari kan ngomongin kayak alay Sultan Agung lebih nakal gitu, lu pernah Iya. nakal gimana nggak di Alay sampai apa ya, sampai pernah diapain lah sama guru gitu? Kalau sampai ketahuan guru ada sih beberapa, dan yang nggak ketahuan juga ada. Yang mau ditanyain yang mana nih? Bebas lah lu ceritanya, mau yang mana aja. yang mau lu share. Yang dia gua tuh dulu pernah praktikum waktu itu sama teman-teman, kan harus bawa bahan ini bahan itu. Waktu itu pernah sekali kita buat praktikum kita nggak bawa bahan, dan salah satu bahannya itu dari itu butuh sabun cuci tangan atau sabun apa gue lupa. Terus akhirnya kita semua kan ngide, kita semua jadi ngambilin sabun dari toilet sekolah itu, dihabisin semua. Itu kelas berapa? Itu kelas 10, kelas 1 SMA. Iya. Lo kan sekelas sama gue, kelas 11. 11, berarti gue nggak bareng. Iya waktu itu lu belum kita waktu itu udah kenal belum ya, gue juga lupa. Kelas 10 nggak tahu deh, gue nggak inget. Tapi Ya, berarti gitu. kalau praktikum lu IPA kan ya? Oh iya IPA bener. Nah terus kenapa milih, maksud gue kenapa IPA gitu, nggak IPS? Waktu gua SMP tuh kan sempet ditanyain juga kan, ntar kuliahnya mau kemana, kalau udah kepikiran mau apa disesuaiin sama jurusan IPA atau IPS. Gua waktu itu belum tahu mau kuliah kemana, jadi waktu itu ngambil dulu aja IPA. Terus begitu udah deket-deket harus milih, gua sempat bimbang juga tuh sama IPS katanya. Terus tapi tetap aja akhirnya pilih IPA karena ya dari orang tua juga waktu itu disuruh IPA juga sih. Gue sama sih kayak lu, karena waktu itu kayak awalnya belum pikiran mau ngambil kuliah apa gitu kan, terus akhirnya masuk IPA dan ujung-ujungnya kuliahnya bener-bener nggak apa, bertolak belakang banget sama IPA gitu. Iya Masuk sih IPA emang. ngambilnya manajemen gitu. Iya sih emang sih, dan mayoritas anak-anak IPA kalau gue tanyain kayak gitu juga sih jawabannya. Banyak yang apa kayak mending gue IPS aja gitu ya. Iya, tapi jauh lebih banyak lagi yang mereka jawabannya itu bimbang ntar kuliahnya mau apa, jadi mereka udah aja ngambil IPA dulu biar ntar waktu milih kuliah lebih gampang, kata mereka gitu. Tapi kalau gue sendiri sih nggak apa ya, ilmu dari IPA itu kayak cuman 30% yang kepake sekarang gitu. Kalau lu ada yang kepake nggak gitu sekarang ngambil kuliahnya manajemen, SMA-nya IPA gitu? Kalau buat gua kayaknya kurang lebih sama sih persenannya, 30%-an, nggak kayak lu nggak. Tapi kalau kata gua dari IPA tuh yang paling kepake tuh hitungannya sih. Masalah hitung-hitungan. Jadi lu udah kayak kelatih buat belajar ngitung-ngitung gitu ya dari dari data gituan kan lebih banyak angka gitu. Jadi mungkin buat dihitung-hitung buat gituan dari IPA kepake di situnya sih. Jadi lebih terlatih aja. Udah lebih kebiasa gitu ya. Iya, sama nerapin ilmu-ilmu yang lain biasa mata kuliah terapan gitu, kayak misalkan operational management gitu kan yang kayak gue lagi belajarin sekarang kan kurang lebih ada hitung-hitungannya kepake sih kalau kayak gitu. Terus IPA tuh kan kalau di Aloy ini gue ngalamin banget sih. Gue tuh di SMP dulu ya, rada nyombong dikit nih. Gue dulu di SMP tuh selalu masuk ke ranking 10 besar. Semenjak masuk di Aloy, masuk IPA, itu gue udah nggak pernah mikirin yang namanya ranking. Pokoknya dapat nilai KKM juga gue udah seneng gitu. Bener-bener kayak yang ya udahlah, yang penting lulus gitu. Iya sih. Lu gue juga ngalamin tuh kayak gitu.
lagi SD, ini gue sedikit nyombong dikit nih. Nggak apa-apa lah, prestasi. Santai lah. Prestasi kan. Gue waktu SD tuh nggak pernah di bawah 5 besar waktu SD. Selalu ranking 2, ranking Walah. 3, 4, 5 gituan. Tapi 1 nggak pernah sih, cuma maksimal dulu paling tinggi 2. Masuk SMP tuh jadi cuma nyampe 10 besar doang. Waktu itu cuma rankingnya 5, 4, 7 gituan. Begitu masuk SMA, jadi kita kayak jadi orang yang rata-rata di tengah-tengah aja gitu. Padahal lu masih sama-sama di satu sekolah yang sama gitu ya, bukan pindah sekolah kan. Kalau pindah sekolah kan kayak lu masih bisa punya alasan kayak ya sekolah sana mah emang lebih gampang gitu. Tapi kan ini satu sekolah bener-bener, tapi emang bener-bener beda banget gitu ya. Ya yang namanya remaja lah, makin tua makin malas belajar juga kali ya kalau kayak gitu urusannya sih. Tapi lu pas IPA itu pernah les nggak sih ngejar nilai? Maksudnya kalau gue dulu les tuh buat ngejar, cuman sekedar buat ngejar nilai gitu. Kalau gua dulu itu ya berapa kali sih dulu sempat pindah-pindah tempat les juga kan ya. Tapi paling lama tuh sempat, ini disebut merek gitu ya. Sebut aja. Sebut aja dulu itu di AB di Pak Anton dari SMP gua. Dia tuh emang metode-metodenya emang buat gua bagus sih kalau kayak gitu. Tapi waktu SMA sempat pindah ke Principia karena teman-teman aja sih sebenarnya. Dan itu emang ngebantu banget buat ngejar nilai waktu itu. Kepake banget sih, soalnya kan kalau di kelas kan kita lebih banyaknya tidur ya. Kalau anak-anak Aloy IPA tuh kan jam bagiannya jam siang, pelajarannya berat, capek. Benar, dari jam masuknya tiduran. 6:30 gitu kan. Kayak aduh pulangnya jam 3 itu udah ditambah sama kalau gue ditambah sama les kan. Kalau lu pulang sekolah jam 3 sampai jam 5, nyampe rumah jam 6, bener-bener nyampe rumah tuh udah bener istirahat aja, nggak ada waktu buat kayak nyantai atau apa-apa gitu. Besokannya mulai lagi 6:30 kayak gila apa? Emang amazing sih. Dulu gue juga sempet tuh les sampai jam 8 malam. Oh iya? Iya. Itu mau ujian atau gimana? Waktu itu ya lagi zaman ujian pra UN atau pra US itu buat SMA, gue lupa. Sampai jam 8 malam, sampai rumah jam 9. Kadang udah cuma makan langsung tidur aja. Besoknya ngulang lagi kayak gitu. Iya sih. Tapi gue nggak gitu ini sih. Gue ikut les tapi pada akhirnya nilainya nggak sebagus. Harusnya kan kalau lu ikut les terus nilai lu jadi bagus kan. Misalnya tanpa les nilai lu 50, dengan les nilai lu 80. Sedangkan gue tuh ikut les tanpa les nilai 50, ikut les tuh nilai cuman ya KKM gitu 67, bahkan kadang nggak lolos KKM juga gitu. Iya sih, soalnya mungkin karena gimana ya, faktor remaja kali ya, malas belajar, malas ngapa-ngapain kali di sekolahnya. Jadi kalaupun udah les juga kebantunya lebih nggak gitu maksimal juga kali ya. Lu sempat ini nggak sih apa jadi kayak ngandel gitu, kayak kalau pas di kelas lu misalnya lu les apa aja? Gua dulu lesnya matematika, fisika, sama kimia. Ya semua ya. Iya maksudnya jadi kayak pas pelajaran fisika lu mikir kayak ya udahlah gue tidur sekarang, nanti juga dipelajarin di les gitu. Gue sih nggak kayak gitu ya. Gue sempat ada sih. Gue kadang kalau lagi bener-bener ngantuk yang kayak udah bener-bener nggak ngerti gurunya ngejelasin apa, terus kayak ya udahlah ntar juga di les diajarin gitu, diulang lagi. Kalau gue jujur waktu di sekolah, kalau gue tidur di kelas tuh bukan karena aduh gue nggak ngerti gue mau tidur, bukan kayak gitu. Jadi karena emang gue lagi belajar kebetulan, terus gue ketiduran gitu. Kan kalau anak-anak lain mah emang sengaja ditidurin. Kalau gue kan rasa ngantuknya luar biasa ya, jadi ketiduran sampai berapa kali diusir dari kelas tuh waktu itu. Suruh cuci muka gitu? Bukan cuci muka lagi, nunggu di luar. Nggak boleh masuk. Waktu itu malah inget gak dulu lagi kelas 11 sampai gak boleh ikutan ulangan kan gue. Aduh gue lupa dah, pelajaran apa sih itu? Ada biologi. Ntar guru biologinya siapa ya, gue lupa. Waktu itu guru biologinya almarhum Bu Irza. Oh iya. Iya sih, sedih banget sih sebenarnya waktu itu. Apa ya, kaget juga sih. Iya sih, emang waktu itu juga begitu dengar kabarnya kayak gak mungkin banget, soalnya Bu Irza kan di sekolah
yang galak, yang kalau marah tenaganya ada terus, ngajar nggak pernah ngantuk gitu kan. Kita nggak nyangka tiba-tiba kemarin ada kabar beliau udah nggak ada. Itu sedih banget sih. Terus kalau sampai sekarang itu berapa banyak teman SMA lo yang masih apa ya, masih bertahan gitu? Kan kalau udah namanya keluar dari SMA, pisah kuliah, pindah-pindah kesebar, terus kan pasti ada yang kayak lost kontak, udah gitu nggak ada kabar, akhirnya cuman kayak ya udah tinggal sisa beberapa teman gitu. Kalau lo gimana? Iya sih, emang bener banget, kerasa banget sih sekarang teman-teman gue yang dari SMA nggak lebih dari 10 lah yang masih bertahan sampai sekarang. Bahkan mungkin kurang dari 10. Kayaknya Iya, sekitar 5 orang deh kayaknya yang emang bener-bener teman banget gitu dari SMA. Jadi kita cuman kayak ngelihat mereka lewat Instagram aja gitu ya. Ya tahu kabar mereka ya udah dari Insta aja gitu. Dan itu kan bukan sepenuhnya apa ya, Instagram tuh kan apa yang pengen mereka kasih lihat kan, bukan kayak keadaan mereka yang sebenarnya gitu loh. Ngomongin Aloy ya, sebenarnya gue yang paling gue kangenin tuh jajanan itu loh yang di di jalan. Iya nih, semua orang udah lulus dari SMA semuanya kangen jajanan masa-masa SMA. Kita juga waktu itu sempat ya, waktu lagi jeda kelas terus kita sengaja buat balik ke sana cuman buat jajan doang. Itu bukan jeda, enggak, itu kita mabal. Enggak ya. Lu yang mabal loh. Gua mah emang jeda kelas. Itu waktu itu habis simulasi kebakaran kan, simulasi kebakaran, udah gitu turun semua. Gua habis itu emang udah istirahat kan. Terus waktu itu gua ngajak siapa ya? Pokoknya waktu itu ada Epang dan lain-lain itu. Ya pokoknya awalnya kan cuma lu doang kan, gue bilang kayak ayolah, terus lu udah bilang mau mabal kan, terus si Epang tuh gitu gue ajakin kan, dibilang ada kelas gitu deh, udah gitu udahlah Bang, kapan lagi, terus dia akhirnya ikutan kan, jadi skip kelas. Kalau gue kan kalau mabal nggak pernah sendirian ya, selalu bawa pasukan sih. mau dia mata kuliahnya sama atau apanya beda gimana gitu, pokoknya gue selalu bawa pasukan aja kalau mabal. Lu apa nggak jajanannya apa aja? Kalau gua coba urutin dari ujung dekat gerbang keluar sampai gerbang keluar. Kayak jadi pertama Aloy itu keluar, kalau beloknya di gerbang sebelah kirinya dari dalam dekat biara ya. Iya betul, dekat biara tuh paling pertama kita lihat di hooknya itu gorengan. Habis gorengan tuh yang warung nasi yang ada cimplung, ada nasi kuning ya. Nasi kuning, ada seblak, ada lotek di sana. Terus udah begitu sebelahnya tuh lumpia basah. Habis lumpia basah itu pisang coklat itu, pistok. Pisang keju. Oh iya itulah. Kalau gue nyebutnya pistok sih, pisang coklat. Terus habis pisang coklat itu yang itu es campur yang esnya diserut sama bapak-bapak itu ya. Terus udah gitu sebelahnya waktu itu ibu-ibu yang jualan nasi goreng. Oh iya, tapi sekarang udah almarhumah ya. Udah almarhum juga, itu gue kangen juga tuh sama ibu itu. Itu ini banget sih. Gue nggak tahu ibu namanya siapa, cuman kayak apa ya? Kayak tiap lu ke situ ngobrol gitu kan, kayak benar-benar apa ya? Bukan cuman jualan doang, jadi kayak udah apa ya, bukan teman sebelah, kayak udah jadi wilayah kita lah gitu. Wilayah kita dan si ibu gitu. Ya sih waktu itu juga gue dari SMP tuh udah jajan di sana, ibunya udah sampai tahu tiap kali gue datang mau apa, nasi maut. Sebelahnya si ibu ada itu mie otong. Habis sebelahnya otong ada Bob. Minuman. Iya, gila, hafal banget. Sebelahnya lagi. Sebelahnya Bob ada itu warung yang Indomie itu. Warung Indomie. Oh, yang ini ya, yang ada minuman-minuman segala. Iya, yang ada Indomie, minuman kayak Marimas gituan ada itu si warung yang ibu itu. Sebelahnya warung ibu itu Batagor. Batagor. Batagor tuh ada 2 kan ya?
Iya, tapi yang paling dekat yang itu Yang itu tuh. Batagor. Itu Batagor favorit gua, itu Batagor si Mas. Sebelahnya Terus sebelahnya lagi kalau nggak salah tukang soto atau tukang gudeg gue lupa. Pokoknya mereka bersebelahan. sebelahan. Sisanya ke sana gue nggak tahu, cuma pernah jajan sekali atau 2 kali mungkin kalau ke ujung-ujungnya lagi. Ini Yang lu gue hafal cuma sampai itu doang. kalau ditanya ujian apa pelajaran apa yang masih lu ingat pas SMA, sama lu ditanya jajanan depan sekolah, lu masih lebih hafal jajanan depan sekolah. Ya iyalah, soalnya kalau lagi di kelas tidur, kalau di jajan kan kita lagi sadar, men. Kalau dia lagi jajan gue tidur ya gue nggak akan hafal itu jajanannya. Jajanan, tapi selain di depan sekolah, di dalam di kantin juga enak-enak Iya. sih. Iya, kalau di kantin tuh emang yang ditunggu-tunggu dari setiap istirahat itu. Nah, benar. Itu juga di kantin gue beberapa hafal, masih ada yang chicken katsu gituan. Ada yang kantin nasi sore ada 3. Terus udah gitu ada yang minuman doang, ada yang jualan Indomie gituan gitu. Tapi BTW Gitu ini sih. sekarang kan benar-benar tutup kan karena apa PSBB dan emang sekolahnya Iya. tutup. Tapi sebenarnya lo bisa pesen lo, gua ada nomornya lo. Wadaw, beneran tuh. Gua kemarin itu dikasih kayak list nomor-nomor yang jualan di depan Aloy. Jadi lo kalau mau pesen tuh bisa digojekin gitu. Wah, lu wajib kasih ke gue sih itu Gue kirim nomornya. dah. Ya, thank you. Terus apalagi ya yang dikangenin di SMA tuh malam gembira MG. Lo aktif nggak Oh MG? iya. Malam gembira tuh gue gimana ya? Rata-rata lah, soalnya gue nggak yang tiap tahun main juga sih di malam gembira dari SMP. Tapi sempat jadi nggak panitia atau gimana? Panitia pernah, pemain pernah, nonton pernah. Sampai MC juga pernah waktu masih SMP. Oh iya, lu pernah ini juga kan waktu MG yang tahun berapa ya, lu nggak DJ kan? Oh iya, yang 2017 itu tahun terakhir kita di SMA enggak waktu itu. Oh iya, benar-benar. Iya kan, kita terakhir kali di SMA kan MG. Itu ya tahunnya itu 2017. Nanti tentang DJ gue kayaknya pengen bikin satu sesi khusus buat lu deh. Gue penasaran juga, maksudnya lu belajar dari awal bisa nge-DJ itu, belajar dari awal nih gimana apa nanti kita coba bahas di satu sesi. Boleh dengan senang lah berbagi-bagi kalau kayak gitu. Tapi malam gembira tuh apa ya sebenarnya, yang gue lihat tuh kayak mereka bersedia buat ngeluarin uang dari kantong sendiri buat ikut acara yang mereka perform tapi mereka nggak dibayar gitu. Ngerti nggak gimana ya ngomongnya? Iya. Emang jadi malam gembira tuh istilahnya makan banget biaya uang, gitu. Ya makan banget biaya, makan banget waktu, makan banget tenaga itu. Bahkan sampai makan itu materi-materi kita di sekolah gitu. Jadi kita beberapa pelajaran ada harus skip buat kelancaran MG ini. Oh iya skip kelas. Kalau lu kuliah sekarang kan lu skip kelas tuh jadi jadi hak kan, lu boleh skip kelas. Iya. Kalau zaman SMA dulu kan lu skip kelas ketat banget, nggak bisa skip kelas ya. Oh iya dong. Lu dulu ngapain aja dah kalau skip kelas di SMA? Gua SMA tuh skip kelas paling suka tuh ke hall pertama. Jadi bukan resmi ya? Jadi bener-bener ngelabal aja gitu? Bener-bener ya, bilangnya ke ibu mau ke toilet, ternyata hilang sampai pulang gitu. Kadang tas sekolah kita suka simpen dulu di hall buat kabur udahnya gitu. Emang nggak ditanyain ya? Enggak sih, waktu itu pernah sekali, gue beberapa kali lolos aja sih kalau kayak gitu ya, lolos aja. Terus udah gitu kalau mabal tuh gue suka itu lapang basket, biar kalau nggak ketahuan kalau emang gue masih harus diam di sekolah, gue diamnya di lapang basket tuh. Kan banyak anak juga. Banyak anak yang lagi pelajaran OR kan. Ada yang lagi OR, ada yang udah pulang kan, jadi gue nyamar aja di sana. Sama tuh enaknya tuh kalau di lapang basket bisa ngerokok juga. Gila sih, ngerokok di sekolah mah udah kayak gila. Kan waktu itu kan di lapang basket kan ada tribun, kita nyelip aja di sana bisa ngerokok kok. Gue udah berapa kali di sana aman-aman aja. Tapi jangan dicontoh nih, bawa kita jangan contoh kayak bener gitu. Jangan. Lagian mau gimana mau ngerokoknya juga, gue sekarang pada di rumah semua lagian belajarnya.
maksudnya nanti kalau sampai mereka Masuk sekolah lagi. lagi, masuk lagi kalau misalkan denger podcast nanti malah coba-cobain Benar. gue ngerokok di lapang basket, jadi jangan deh, jangan. Tapi moga-moga ijazah lo nggak dicabut ya gara-gara lu Waduh. mengaku ngerokok di lapangan basket. Kagak lah, kan lulusnya official full dari nilai dong. Kalau lu Kan sering lagian skip, teguran juga kan nggak berpengaruh sama kelulusan juga atau peringatan gitu. kecuali SP3 ya udah sampai surat peringatan ke-3 baru lu di drop out ya. Ya, tapi kan kalau selama kita masih di SMA, jadi gue udah aman. Udah aman. Semoga aman ya. Jadi kalau guru-guru yang denger podcast ini atau siapapun dari pihak kalau yang denger, sorry ya, nggak akan diulangin lagi kok. Di kampus udah nggak pernah ngerokok lagi kok. Kalau lu skip kelasnya kan seringnya kan mabal ya. Kalau gue sih seringnya OSIS ya lumayan. judulnya sih resmi. Jadi ada surat izinnya tapi Oh iya. ujung-ujungnya ya kurang lebih kayak lu lah sama. Jadi keluar kelas misalnya jam pelajaran ke-3 sampai 5 gitu. Ya lu mungkin kayak ngerjain OSISnya cuma jam pelajaran ke-4. Sisanya ya lu kayak lo tadi gitu. Bener-bener kayak, dan kadang waktu SMA kan gue kepilih jadi juga kan pengurus inti gitu. Wow, iya tuh benar. Kadang gue tuh sengaja milih minta buat sengaja pilih jam pelajaran yang gue nggak suka gitu dan yang bosen, misalnya pelajaran yang bener-bener udah males banget lah gitu, akhirnya gitu. Menyalahgunakan jabatan sih sebenarnya. Agak sih, tapi Ya, nggak cuma ya sepenuhnya. udahlah. Namanya juga remaja. Kan Gimana- kerja, tapi gimana kan boleh. kerja kan, jadi Oh iya benar sih. nggak Iya. Iya sih, gue juga sempat ngalamin tuh waktu itu kan gue sempat panitia MG juga tuh kan, Oh, iya, bagian tim dana kan waktu itu kan. Nah, waktu itu sempat kan, jadi kita dikasih buat keluar mulai dari jam pelajaran ke-3 tuh kalau nggak salah. Boleh keluar kan buat cari dana, cari sponsor untuk MG. Dan waktu itu gue waktu kelas 11 itu kan gue jadi panitia dana, itu gue merasa jadi gangsternya sekolah banget. Wah, kenapa tuh? Soalnya gue bisa bawa mobil ke sekolah dan parkir di depan pintunya langsung. Oh iya, nggak boleh ya? Aslinya nggak boleh Aslinya kan? nggak boleh, bener. Ya cuma kan karena ada surat izin secara resmi kan, gue juga udah punya SIM juga waktu itu. Jadi boleh bawa mobil, dan gue dengan bangganya parkir mobil di depan pintu. Itu lu umur berapa ya bawa mobil? Umur 16 mau ke 17. Oh, berarti sebenarnya SIM-nya juga udah ketahuan kan official. Iya, tapi waktu itu kebetulan banget, dari pas waktu jadi panitia dana itu kan gue masih umur 16, terus beriring oleh jalan waktu, tengah-tengah itu gue ulang tahun ke-17. Ulang tahun ke-17, dapat KTP, dapat SIM waktu itu. Oh, jadi ya official berarti ya. Ini official, jadi gue makanya waktu itu gue merasa banget kayak gangster banget di sekolah, parkir mobil, masuk dengan bangganya ke sekolah gitu, kunci mobil dipegang-pegang. itu katro banget sih, sumpah, pamer-pamer kayak gitu doang, bangga banget. Padahal waktu kuliah lu udah kayak biasa aja ya, karena banyak juga. Sesuatu yang untuk dibanggakan juga, cuma bisa bawa mobil ke sekolah. Dan toh waktu itu juga kan gak enak juga, kalau kita kan waktu dulu sekolah kan, kalau gue kan waktu itu diantar sama supir kan ya. Diantar sama supir, gue kan bisa tidur di mobil dong, perjalanan dari rumah ke sekolah kan lumayan jauh juga. Dan itu gue bawa mobil kan berarti otomatis bangun harus lebih pagi lagi kan. Oh iya benar. Terus udah gitu pergi ke sekolah, di jalan kan harus nyetir, nggak bisa tidur, nggak enaknya kayak gitu sih. Cuma ya itulah namanya remaja, senang pamer. Iya sih, bener, kayak Iya kan? hal yang lu pamerin waktu lagi SMA beda sama waktu kuliah gitu kan. Pas lu kuliah lu lihat lihat balik ke SMA, lu gua ngapain pamerin ini juga gitu kan. Tapi pas SMA tuh kayak bangga banget lu bisa bawa mobil ke sekolah gitu. Iya, namanya itu hormonnya masih banyak gitu loh. Dimana kita tuh emang perlu banget pembuktian diri gitu, masih mencari jati diri gitu ya. Iya, kayak pengen buktiin nih, gua nih di Aloy gitu. Masuk sekolah bawa mobil segala macem gitu kan waktu itu pikirannya. Sekarang gue mikir norak banget ya pamer kayak gituan ya sebenarnya. Kalau lu berarti tipe orangnya yang lebih ke berontak ya daripada ngikutin aturan kalau di sekolah. Kalau gua tuh tergantung situasi ya. Dan tapi situasinya itu biasanya mengarah
sedikit arah berontak sih. Kalau kita lihat hitam dan putih, berontak sama ngikut aturan, berarti lu lebih cenderung ke berontak gitu ya. Iya, Tapi ya dulu. tapi sebenarnya kata gue sebenarnya agak menyesal juga sih. Kalau gue boleh ngulang ke SMA, gue bakal ngulang lagi dari Sedikit kelas 10 gitu berontak. ya. Gue akan milih buat jadi seorang yang lebih berontak gitu. Soalnya kayaknya kalau lu jadi orang yang lebih nakal, kayaknya lu setelah lulus SMA tuh bakal lebih banyak hal yang apa ya, bisa lu banggain gitu. Kayak banyak yang lu kangenin gitu kalau lu jadi orang yang lebih nakal. Sedangkan kalau ngikut aturan kan kayak sekolah, SMA ya udah gitu aja gitu loh. Sebenarnya kalau menurut pengalaman gue sendiri sih berontak itu, kalau gue posisi gue kalau dengan diri gue yang sekarang gue ditaruh lagi di SMA, gue tetap bakal berontak, tapi berontaknya itu pasti gue lebih ngotak lagi lah sedikit gitu. Soalnya ada beberapa yang dulu gue berontak dan sekarang hasilnya itu gue agak sesali juga sih, kenapa dulu nggak bisa lebih baik lagi dulu gitu. Sebenarnya kan nakal boleh, kurang ajar jangan gitu kan. Oh, kalau gue sih bukan lebih ngarah ke kurang ajarnya sih, lebih kayak nakal ya. jatuhnya ke keputusannya gitu loh. Beberapa keputusan kan dulu lagi SMA, beberapa keputusan gue buat karena latar belakang berontak, dan beberapa keputusannya itu berdampak sampai sekarang sih kalau kata gue. Jadi buat anak-anak yang masih SMA, SMP berontak lah, rada dipikir-pikir lagi deh ke depan. Secukupnya lah ya, nakal secukupnya gitu. Iya, terus ini nih, jangan sampai ntar gue ngomong berontak ini ntar disangka yang aneh-aneh, tapi enggak kok, hasilnya bukan yang aneh-aneh. Cuma harusnya kita bisa lebih baik lagi gitu, maksud gue gitu. Hasil berontaknya itu. Mungkin diganti kali ya, kata berontaknya lebih ke nakal kali gue ya. Iya. Bukan berontak, lebih ke nakal. Kalau menurut lu waktu SMA tuh lebih penting nilai atau relasi? Jujur, SMA tuh lebih penting nilai kalau kata gue. Oh iya, kenapa tuh? Iya. Soalnya kalau kita cuma mentingin, kalau SMA tuh relasi, kita justru carinya bukan di sekolah, carinya di luar sekolah. Kalau waktu kita masih umur SMA, kalau kata gue kayak gitu. Karena kalau di sekolah kan kita udah kepegang dong wilayah kita gitu. Kita di SMA, kita tahu orangnya ada ini, kita tahu siapa aja yang bisa gini. Dan kalau untuk relasi, kata gue lagi SMA lebih mending kita cari keluar sekolah. Misalnya ikut komunitas atau apa kayak gitu kalau waktu SMA. Soalnya kan SMA kan kita waktunya lebih senggang juga kan ya dibanding waktu kuliah. Bukannya kebalik kok? Lebih banyak. Kalau kata gue malah SMA lebih senggang. Oh gitu? Kalau kata gue ya. Iya, soalnya kalau kuliah tuh kan sebenarnya emang jam kuliah lebih sedikit, lebih banyak waktu kosongnya, cuma kita tuh udah kuliah kita punya tanggung jawab lebih nggak daripada sekedar kuliah. Misalnya apa tuh? Misalnya kan kayak kita kan bisnis kecil-kecilan gitu. Oh iya benar, jadi ada hal yang lain yang harus diurus selain kuliah gitu ya? Iya kan, kalau kayak gue juga kan sekarang ikutan IO juga nih. Oh kan iya. Jadi waktunya emang lebih kepake untuk kuliah, soalnya kita orang lebih produktif lagi daripada zaman SMA. Jadi kalau menurut lo lebih penting nilai daripada relasi gitu ya? Iya, soalnya kalau untuk nilai kan kita ntar mau masuk universitas, kita lebih gampang juga nggak untuk masa depan juga. Sama kan kalau kita punya nilai di SMA kan bisa kita banggain. Kalau untuk di kuliah kan untuk mendapat nilai yang baik kan agak-agak susah ya enggak ya? nggak segampang SMA dapat nilai. Nah, itu sih. Kalau kuliah dapat nilainya lebih susah, sekarang kalau kuliah lu lebih pilih relasi atau pilih nilai? Kalau kuliah, nah ini nih harus seimbang kalau kata gue sih. Gimana tuh seimbang? Jadi kita tetap nilai sebisa mungkin, nilai sebaik mungkin, tapi kita juga harus relasi juga, soalnya kan kita habis kuliah naik fase hidup kita selanjutnya tuh kan ke real life beneran gitu ya? Real life beneran, kehidupan kerja di mana kita berhadapan sama orang-orang yang lebih profesional juga gitu. Jadi kita harus seimbang sih, tapi sebisa mungkin nilai harus diutamakan gitu kalau kata gue. Terus ini sekarang kan berarti kuliah udah berapa semester ya? Sekarang udah semester kita udah 4 semester. Keempat ya? Nah iya. Setelah 4 semester selalu ngalamin dunia perkuliahan gitu ya. Iya. Lu lebih prefer buat SMA atau kuliah? Lebih menyenangkan mana menurut lu? Kalau masalah menyenangkan SMA dong. Oh iya.
Dimana kita tuh masih badan badan kita masih lebih sehat waktu SMA. Padahal cuma selisih Jadi berapa tahun. tapi kerasa banget enggak? Buat gue kerasa banget waktu SMA sama sekarang. Pertama fisik, kedua kenangan-kenangannya. Jadi kita waktu SMA tuh kita bisa ruang kita untuk melakukan kesalahan tuh lebih gede dan dampaknya nggak gitu besar kalau menurut gue. Kalau udah kuliah tuh kan kita harus meminimalisir kesalahan, harus selalu berusaha lebih apa ya nyebutnya ya, lebih bukan menuju yang benar, harus bisa lebih baik lagi lah. Paling intinya mah nggak boleh sebisa mungkin sedikit banget kesalahannya gitu. Jadi kan soalnya kuliah kan dosen urusannya kan mereka punya banyak banget itu ya, kepentingan juga di luar mereka mengajar gitu. Jadi gitu sih. Dan bebannya sebenarnya kalau dilihat-lihat SMA tuh bebannya lebih ringan ya daripada kuliah, karena setelah SMA kan masih mikirnya abis SMA gue masih ada kuliah gitu. Sedangkan waktu udah kuliah tuh lo mikir setelah kuliah ya gue udah nggak ada apa-apa lagi gitu, harus lanjut kerja, kecuali kalau orang yang memutuskan buat S2 gitu ya. Oh iya sih deh. Jadi itulah emang jauh, semua orang yang udah gue tanya mereka semua pilih SMA. Soalnya banyak banget, harusnya gue juga agak-agak nyesel sih waktu di SMA. Harusnya gue di SMA bisa gali lagi lebih banyak lagi kenangan, lebih banyak lagi momen-momen yang bisa gue bawa sampai sekarang gitu. Lo ada nggak sih momen-momen di mana lo flashback ke SMA terus kayak gila nih gue kayak bener-bener pengen balik lagi gitu? Gua tuh kalau yang gue paling pengen balik lagi waktu SMA tuh balik ke kelas 11, dan itu tuh yang gue pengen selama kita belajar mengajar di sekolahnya itu loh. Oh jadi di kelasnya? Bukan karena ada di kelasnya, bukan karena ada event apa gitu, tapi emang karena yang setiap hari ketemu teman-teman dan belajar bareng, main bareng, yang itu sih yang gue pengen balik lagi. Kalau gue sih sering kayak, kan gue ada grup istilahnya kayak geng gitu ya lah, kasarnya geng lah ya gitu, kayak teman main. Ya sebenarnya sekarang udah jarang banget kontak sih, tapi grupnya masih ada ya. Gue kadang tuh kayak ngeliatin di line album gitu kan, masih ada foto-foto. Masih ada foto-foto waktu lagi ke Pangandaran, waktu lagi ke Bali gitu kan. Iya, emang itu sih bisa menjadi salah satu highlight juga sih dalam hidup kita juga buat nanti sih. Emang itu emang waktu yang terbaik itu waktu kita di SMA. Tapi kalau lo lihat-lihat banyak nggak sih perkembangan diri lo gitu, bahasa bakunya tuh perkembangan diri lo selama di SMA gitu. Jadi pas masuk SMA apakah lo keluar sebagai orang yang yang lebih baik atau sama aja gitu? Apa aja gitu contohnya gitu? Kalau gue sih bisa dibilang gue masuk SMA jauh. Waktu gue masuk SMA, gue orangnya lebih baik, dan waktu lulus SMA gue orangnya menjadi lebih kurang baik gitu kalau menurut gue ya. Tapi itu justru karena gue ngelewatin proses yang kurang baiknya itu, dan sekarang gue jadi punya bahan untuk perbaikan diri gitu kalau menurut gue. Kalau yang gue alamin. Gitu jadi sih. Yang penting kesadaran aja gitu ya. Iya sih, yang penting kalau gue sih lebih ke itu ya, SMA tuh jadi jatuhnya lebih ke proses sih. Proses kita menemukan jati diri kita juga. Sampai sekarang juga gue sebenarnya masih cari juga jati diri, tapi dari SMA itu gue belajar. Dengan SMA yang kita orangnya masih bimbang, masih gampang goyah, dan sekarang gue lebih punya buat gue terapin ke diri gue sendiri batasan-batasannya itu kalau menurut gue. Kalau sampai sekarang lo masih ada masalah yang belum selesai nggak sama temen SMA lo gitu? Kan pasti pernah ribut lah, pernah ada konflik lah gitu. Aduh, ini pertanyaan gue nggak suka. Berarti ada dong. Ada. Wadaw. Ya udah, berarti lebih baik nggak usah dibahas.
Boleh lah bahas sedikit Oh lah. ya, Buat bagi-bagi juga lah sama teman-teman sih. oke, gimana jadi? Ya, yang pastinya tuh kan kita SMA tuh cuma 3 tahun ya. Kalau kita punya masalah, begitu kita udah mau lulus, bahkan sebisa mungkin jauh sebelum kita lulus dari SMA, masalah itu harus cepet diberesin. Beresin, Dan itu beberapa masalah itu tuh, dan itu pengaruh banget sih buat hidup gue sampai sekarang gitu. Masalah sama teman-teman, ya nggak usah kita sebutin deh orangnya dulu. Masalah kita dulu pak omong-omongan, masalah dulu kita saling ejek-ejekan, masalah dulu kita pernah berantem karena misalkan ada masalah mungkin main bola atau apa dulu kan gitu, pakai emosi kan ya. Ya jadi masalah-masalah yang kayak gitu harus secepatnya diselesaikan gitu. Tapi masalah-masalah kayak gitu kadang bakal selesai sendiri nggak sih kalau misalnya nanti 10 tahun lagi kita reuni terus ketemu orang itu yang tadinya musuh, terus kita kayak ngomong kita pernah berantem gitu waktu SMA, terus jadi bukan jadi bahan buat dendam tapi jadi bahan buat apa ya, jadi kayak buat lucuan aja gitu. Iya, emang sih beberapa juga teman-teman gue dulu yang bermasalah, kita bermasalah, kemarin ini sempat ketemu, udah kayak biasa lagi aja sih, cuma emang nggak kita bahas, cuma kita jatuhnya udah biasa soalnya kita udah sama-sama jadi orang yang lebih dewasa lagi gitu. Tapi people change gitu ya gue. Lu banyak ngeliat ini nggak, teman-teman yang tadinya SMA terus sekarang pas lu lihat di Instagram kok berubah gitu? Menurut lu itu emang beneran berubah atau ya sifat aslinya kayak gitu, setelah dia keluar SMA dia sifat aslinya baru mulai keluar gitu? Menurut lu gimana? Kalau menurut gua sih, sifat asli orang tuh susah banget buat diubah, susah banget kalau kata gua. Dan kalau kata gua perubahan yang orang alamin itu emang proses pendewasaan mereka. Tapi sifat aslinya masih ada, cuma mereka emang udah tahu, oh gua nggak boleh kayak gini terus. Mereka harus, istilahnya mah harus menahan diri lah sedikit gitu kalau untuk sifat aslinya yang agak-agak kurang itu. Tapi ya itulah, emang orang sebenarnya kayak gitu sih kalau dari yang gue lihat ya. Dari yang gue lihat emang kayak gitu, mereka nggak berubah tapi mereka tahu cara mengantisipasi yang dulu bikin mereka masalah tuh apa gitu kalau kata gue. Jadi pokoknya tetap ada sampai kapanpun sifat aslinya bakal tetap ke bawah gitu ya? Iya, dan tapi kalau kayak gitu jadi gue lumayan belajar juga. Oh ke depannya gue juga tahu mana temen yang emang gue bisa curhatin, mana emang temen yang kita cuma buat main aja, cuma buat senang-senang aja, mana yang siapa tahu bisa kita ajak bisnis bareng. Dari situ kita jadi tahu orang tuh bermacam-macam gitu. Dan teman sebenarnya harus dipilih ya, bukan dipilih maksudnya pilih mana teman mana musuh. Maksud gue harus milih pergaulan gitu ya, karena kan lu juga kalau mau bertumbuh tuh harus apa istilahnya, harus pilih lingkungan yang lebih suportif gitu kan. Setuju nggak lo kalau misalnya harus apa ya, pergaulan tuh harus pilih-pilih, tapi berteman mah ya sama siapa aja gitu. Iya benar banget sih. Kalau gue sih pandangan gue, kita tuh nggak bisa ngerubah lingkungan sih. Jadi kita kan nggak bisa ngerubah lingkungan, jadi kita emang harus ngerubah dari diri kita sendiri. Kitanya yang harus nyesuaiin sama lingkungan gitu kata gue. Kalau gue gue agak berbeda pendapat sama lo gitu. Ada satu apa ya, quotes yang bilang kalau lebih berbahaya singa di tengah-tengah domba daripada domba di tengah-tengah singa. Soalnya kalau dipikir si singa yang ada di tengah-tengah domba itu dia bakal mikir dirinya domba gitu, dia bakal jadi lebih nggak keluar jati dirinya asli. Tapi itu personal opinion sih, jadi masing-masing orang punya pendapatnya sendiri. Mungkin pendapat lu ada benernya, pendapat gua ada salahnya juga, itu masing-masing sih. Iya, tapi kalau kata gue malah pendapat lo itu juga bagus juga sih, nggak lebih gimana ya? Semua orang kan punya urusan masing-masing, punya masalah yang dihadapin masing-masing. Semua orang punya cara beda-beda untuk ngadepin masalahnya. Kalau kata gue cara pikiran lo kayak gitu tuh kata gue bagus sih, nggak kalau kayak gitu.
Tapi kalau menurut gua dari pengalaman gua yang gua alamin, gua untuk bersosialisasi gua lebih pilih cara gua sih, tapi tetap kayak Jadi gitu. lebih Tapi merubah yang diri lu, sendiri gitu ya. Kalau menurut iya, gua, oke oke. iya. Tapi kalau yang lu oke juga sih itu juga. Last question, kalau misalnya lu disuruh ngulang lagi nih dari awal, berarti dari TK ya? Nah, Apa TK lu nggak bisa milih, SD juga nggak bisa milih. iya. Dari SMP berarti, kalau lu eh, disuruh ngulang lagi dari SMP, apakah lu bakal tetap pilih buat masuk Aloy, dan apa aja yang mau lu perbaiki kalau lu boleh ngulang dari kelas 9 berarti 7 ya, dari kelas 7. Dari kelas, iya. Dari kelas 7 apa aja yang seandainya lu mau rubah? Yang gue pengen rubah tuh dulu sifat gue yang mudah goyah nggak. Gue tuh dulu gampang banget terpengaruh sama lingkungan, terpengaruh sama orang. Gue gampang banget terpengaruh. Yang pastinya gue pengennya gue tuh waktu gue bisa lebih tetap sama pendirian gue gitu. Jadi untuk ke depan gue jadi bisa apa ya nyebutnya ya. Jadi pilihan-pilihan ke depannya itu dari dulu tuh bisa lebih gue atur loh gitu. Jadi nggak begitu random. Jadi lebih kalau- lebih ke pengambilan keputusan gitu ya. Iya sih. Dan Sifat lu, gue yang mudah goyah, sifat gue yang emosional gitu. Itu pengen banget gue singkirin banget sih kalau dari dulu mah. Dan apakah lu masih akan tetap pilih Aloy kalau misalnya boleh ngulang dari awal? Oh iya dong. Gue cinta banget sama Aloy, nggak tahu kenapa. Cinta Bener-bener banget. udah senang banget ya. Sebenarnya gue juga sampai sekarang masih kalau dipikir-pikir dari dari playgroup sampai kuliah tuh alma mater yang menurut gue paling, bukan yang lain maksudnya jelek ya, maksud gue yang paling Iya. gue banggain, paling senang itu gue disebut alumni apa ya, gue paling senang disebut alumni Aloy gitu, alumni top gitu loh. Nggak tahu kenapa sih, awalnya sebenarnya gue agak accidental juga masuk Aloy gitu, tapi akhirnya ya sebenarnya gue cukup proud sih gitu jadi alumni dari Aloy. Tapi kita ngomong kayak gini bukan berarti kita nyombong nih kita anak Aloy sekolah lain kurang, Iya. nggak kayak gitu kan ya, enggak ya. Mungkin kalau lu pindah sekolah ke sekolah lain juga lu bakal banget sama sekolah lu yang lain gitu.